Orang yang kehilangan hati yang takut akan Tuhan masih tetap melayani, masih tetap merindukan Tuhan, masih tetap menyembah Tuhan, masih tetap memisahkan diri dari hal-hal duniawi, namun lambat atau cepat kehilangan hati yang takut akan Tuhan itu menggerogoti hal-hal yang baik di dalam hati kita, menghancurkan secara perlahan tanaman rohani di dalam hati kita yang Tuhan tanam, menghancurkan dari dalam tembok rohani yang Tuhan bangun, sehingga perlahan demi perlahan kehilangan hati yang takut akan Tuhan itu menggeser penyembahan kita. Perlahan demi perlahan membuat kita tidak lagi haus akan Tuhan, tidak lagi mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan, tidak lagi mengerti kerinduan Tuhan, dan tidak lagi hidup dalam panggilan Tuhan. Walaupun dari tampak luar tidak ada perubahan, tampak luarnya tidak terlihat bahwa sesuatu yang inti telah tiada. Itu yang paling bahaya. Karena itu saya menuliskan begini, dengan menjaga hati dari kesenangan duniawi, kemabukan yang dapat menghilangkan kesadaran dan juga kepentingan hidup yang bisa memalingkan diri dari kewaspadaan untuk sesuai dengan iman. Ayat yang kedua, Lukas 21 ayat 35. Ayat ini berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kedatangan Tuhan itu akan mengagetkan. Secara tiba-tiba, semua orang yang ada di muka bumi itu akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat itu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Namun, masalah mereka yang siap di antara umat Tuhan dengan mereka yang tidak siap, itu akan terlihat perbedaannya. Seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana. Semuanya tidak terlihat pada masa persiapan. Pada saat mereka meeting untuk menetapkan gaun yang seperti apa, make up-nya di salon siapa, lalu mereka menyiapkan segala sesuatunya. Mereka juga meeting apakah bawa pelita atau tidak. Setelah itu yang terakhir mereka meeting apakah bawa buli-buli berisi minyak cadangan atau tidak. Semuanya tidak terlihat, semuanya oke, semuanya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Namun kedatangan mempelai pria itu yang membedakan. 5 gadis bijaksana, ketika pelitanya harus dipersiapkan, mereka mengisi minyak dari buli-buli mereka dan pelitanya menyala. Namun gadis-gadis yang disebut gadis bodoh mulai sadar ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak dipersiapkan, dan itu adalah minyak. Dan pada saat itu pelita mereka padam. Jadi yang akan memisahkan kita pada hari-hari ini bukan pada saat sekarang sebelum mempelai tiba. Hari ini siapapun bisa melayani. Hari ini siapapun yang bisa bergelar pendeta. Tetapi hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan menjaga dirinya supaya hatinya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dia memisahkan diri, dia mengkhususkan diri untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kedatangannya tidak menimpa dalam dirinya sebagai jerat, karena kedatangannya akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini ayat sering kita dengar, berjaga-jaga sambil berdoa. Namun ayat ini dilanjut dengan tambahan yang membuat kita harus sadar. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Nah, ini pertanyaannya. Supaya kamu beroleh kekuatan
untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Poin yang kedua, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Artinya ayat ini apa? Artinya setelah kita ditebus oleh darah yang mahal, setelah kita beroleh anugerah dari Yesus Kristus sebagai penebus kita yang membuka perjanjian baru sehingga kita menerima anugerah dari Bapa Surgawi, kita memperoleh janji untuk diselamatkan. Bagian kita adalah menyiapkan diri seperti gadis yang bijaksana.